Anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan Bu Indah. Materi tentang tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 1. Anak-anak, siap-siap ya mengikuti pembelajaran dari Bu Indah. Kalian harus tetap sehat senantiasa ya, jaga kesehatan dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya kalian selalu diberi kemudahan ya dalam melaksanakan tugas-tugas kalian di rumah. Oke anak-anak, globalisasi di sekitarmu ya, sekitar kita ya. Kita ini kan berada di era globalisasi ya. Coba kalian dapatkah menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu ya, di sekitar kita ya. Bisa nggak kira-kira kalian menyebutkan? Oke, jelaskan ya. Coba kalian amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, atau gurumu pakai ya. Bisa juga berupa makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Coba bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Coba nanti kalian isi ya tabel di bawah ini. Kalian mencoba untuk mencari referensi di berbagai macam media sosial ya. Kalian juga bisa melengkapi tabel di bawah ini berdasarkan peta dunia ya. Lengkapi tabel di atas yang tadi itu berdasarkan peta dunia berikut ya. Kalian harus bisa menyebutkan ini peta mana ini. Kemudian kalian bisa menuliskan pada tabel. Beberapa produk ya, itu ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok ya, mobil Jepang, kemudian jam tangan ya. Kemudian globalisasi itu memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Coba diskusikan bersama dengan teman kalian tentang berbagai ragam hal yang kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi ya. Tuliskan pada kolom berikut. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Ya, termasuk dengan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN ya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial, budaya dengan negara-negara ASEAN? Menlu Hillary Clinton itu mempromosikan angklung ke dunia ya. Jadi situasi itu berubah gratis pada puncak acara penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo ya. Itu adalah utusan duta kesenian ya yang dikirim ke luar negeri. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menlu ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali ya. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 menteri luar negeri.
Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dan negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tari tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh ya. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo ya. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Artinya apa? Ini untuk kamu, tanda mata dari Indonesia. Wah, kita jadi bangga ya jadi negara Indonesia yang kaya akan kesenian yang ternyata itu digemari oleh bangsa-bangsa dari negara lain ya. Malam yang berkesan ini sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia ya. Bacaan tadi kita ambilkan dari sumbernya dari www.kompasiana.com. Coba sekarang cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita tersebut ya. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Nanti kalian bisa baca lagi ya bacaan yang depan tadi. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawabannya ya. Nanti kalian bisa membaca lagi bacaan yang ada di depan. Sekarang tugas mandiri. Carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kamu bisa mencari informasi tersebut di berbagai media seperti surat kabar, majalah, atau artikel berita di media elektronik. Tuliskan informasi yang kamu dapat dalam diagram berikut. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya apa ya di bidang sosial. Terus kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara itu apa? Ya, ini kalian harus mencari informasi ya dan menuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Nah, di bidang budaya, laporkan hasil temuanmu kepada gurumu juga. Tadi ada bidang sosial, sekarang bagian budaya. Nah, kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi ya. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar ya. Itulah globalisasi ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalian baca teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Ini adalah gambar yang menghasilkan energi listrik ya, generator ya. Kemudian kalian bisa mengamati lagi pembangkit listrik tenaga air ya. Listrik itu memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi
di berbagai bidang. Yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran sungai juga bisa didapat dari PLTA, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber listrik di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Jadi baca kembali ya teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalahnya apa? Kemudian paragraf kedua, deret penjelasnya apa ya? Kemudian paragraf 3, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Aduh, tugasnya banyak ya, kalian nggak boleh mengeluh loh ya, tetap semangat ya. Nah, kamu sudah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut ya. Kemudian di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat tangki listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran listrik dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Ya, kalian bisa mengamati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut ini. Cermati pula proses menghasilkan energi listrik. Apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagian mana yang belum kamu pahami? Ya, jelaskan. Apa manfaat pembelajaran hari ini bagi kehidupan? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Ya, pelajari berbagai pelajaran yang berharga. Apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Beri contoh. Ya. Kemudian kamu mengamati benda-benda di sekitarmu, peralatan rumah tangga dan kendaraan, produk-produk yang berasal dari lintas negara. Kamu isikan dalam tabel ini. Buatlah kesimpulan berdasarkan temuanmu sehubungan dengan globalisasi. Nah, anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Kalian tetap melaksanakan tugas ya dari buku tadi, dikerjakan sesuai dengan pengertian kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa ya.